Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tentang teorema Pitagoras dan tentunya selalu bersama Ibu Lorenza Martina Bokme, guru matematika pada SMP Negeri 1 Ambon. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk kita belajar hari ini? Ya, saya percaya kalian tetap semangat karena masa depan yang penuh dengan prestasi dan kesuksesan selalu disiapkan dari dini melalui perjuangan dan kesabaran serta ketekunan dalam belajar. Baik anak-anak, belajar tentang teorema Pitagoras pada akhirnya diharapkan agar kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan teorema Pitagoras. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas 3 masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan teorema Pitagoras. Baik, kita ada pada masalah yang pertama. Pada upacara Senin pagi ketika kelas 83, SMP Negeri 1 Ambon bertugas sebagai pengibar bendera. Jose bertugas sebagai penggerak bendera, April sebagai pembawa bendera, dan Joran yang membentangkan bendera. Apabila diilustrasikan kegiatan mereka seperti pada gambar. Jose, April, dan Joran. Diketahui bagian tali yang Jose pegang sampai pada ujung tiang panjangnya 10 meter. Dan jarak antara Jose dan tiang bendera adalah 6 meter. Jika jarak antara pangkal tiang dengan bagian tali yang dipegang Jose adalah 50 cm, maka tinggi tiang bendera adalah berapa meter? Baik anak-anak, akan kita bahas. Perhatikan kembali gambar ilustrasi tadi. Ini adalah tinggi tiang bendera yang akan kita hitung berapa tingginya. Kemudian, ini adalah panjang tali tiang bendera yang dikatakan tadi panjangnya adalah 10 meter. Dan ini adalah jarak antara Jose dan tiang bendera. Jarak antara Jose dan tiang bendera adalah 6 meter. Dan pangkal tiang bendera itu sendiri tingginya adalah 50 cm. Nah anak-anak, ini merupakan masalah kontekstual karena ada dalam kehidupan sehari-hari kalian, khususnya pada saat kalian berada di sekolah. Anak-anak, setelah kita membuat ilustrasi seperti ini dalam bentuk skema, mari kita perhatikan bahwa di sini panjang tali, jarak Jose ke tiang, dan tinggi tiang dari pangkal paling atas ini membentuk segitiga. Iya, membentuk segitiga siku-siku. Itu yang pertama kita perhatikan. Yang kedua, kita memperhatikan bahwa di sini ada 2 satuan, yaitu satuan, betul sekali anak-anak, di sini ada satuan meter dan sentimeter. Nah, karena satuannya berbeda, maka kita harus menyamakan satuan. Menyamakan satuan di sini ada 2 bilangan, satuannya meter, dan ada 1 bilangan satuannya sentimeter. Kita memilih mengubah ke bilangan yang jumlahnya lebih banyak, yaitu meter. Apakah boleh kita mengubah ke sentimeter? Tentu saja boleh. Tapi yang pertama, karena 2 bilangan yang bersatuan meter, dan yang kedua, pada soal itu permintaannya nanti dalam satuan meter. Sehingga kita mengubah satuan yang tidak meter ke dalam bentuk meter. Baik anak-anak, yang akan kita hitung adalah tinggi tiang bendera. Nilai A di sini sesungguhnya belum tinggi tiang bendera. Karena di sini adalah tinggi paling ujung, puncak ujung tiang bendera dengan pangkal.
baru sampai di pangkalnya sini anak-anak. Jadi ini yang kita hitung, yang kita misalkan A, bukan tinggi tiang bendera. Nah, yang tinggi tiang bendera ini yang X. Jadi dari ujung sampai ke paling bawah. Nilai X yang akan kita cari. Tapi sebelum kita mencari nilai X, kita akan mencari nilai A dulu. Karena nilai A ditambah 50 cm merupakan nilai X. Nilai A di sini seperti yang tadi saya sudah jelaskan adalah kita mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Baik anak-anak, kita mengkonversi atau kita mengubah 50 cm menjadi 0,5 meter. Ya. Sekarang kita akan mencari nilai A. Nilai A itu didapat dari sisi terpanjangnya adalah 10 meter, sehingga 10 pangkat 2 dikurangi dengan jarak antara Jose ke tiang bendera, yaitu 6 meter, sehingga kurang 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu nilainya 100 dan 6 pangkat 2 itu adalah 36. Sehingga 100 dikurang 36 adalah 64. Maka A adalah akar kuadrat dari 64. Berapa akar kuadrat dari 64 anak-anak? Iya, betul sekali. Akar kuadrat dari 64 adalah 8. Jadi, tinggi tiang bendera dari ujung atas sampai ke ujung pangkal tiang bendera ini adalah 8 meter. Setelah itu baru kita menghitung tinggi tiang bendera. Tinggi tiang bendera adalah A ditambah 0,5. Jadi A-nya berapa anak-anak? 8. 8 ditambah 0,5 sama dengan 8 tambah 0,5 yaitu 8,5. Jadi anak-anak, tanpa kita melakukan pengukuran langsung dengan menggunakan alat ukur seperti meteran, maka kita bisa menghitung tinggi sebuah tiang bendera dengan cepat dan lebih mudah tentunya. Jadi tinggi tiang bendera adalah 8,5 meter. Baik anak-anak, itu tadi contoh 1. Kita berpindah pada contoh 2. Baik anak-anak, sekarang kita ada pada masalah yang kedua. Masalah kedua ini adalah masalah nyata juga yang baru-baru ini terjadi di Kota Ambon, tepatnya di pintu kota. Mari kita lihat masalahnya. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari korban tenggelam laut yang diselami memiliki kedalaman 24 meter dan dasarnya itu rata. Berapakah luas daerah yang dapat dijangkau oleh penyelam tersebut? Jadi sangat penting bagi seorang tim SAR mengetahui daerah jangkauannya saat ia melakukan penyelaman, mencari korban atau mencari benda-benda yang berada di dasar laut. Mari kita lihat pembahasannya. Baik anak-anak, berikut adalah pembahasan masalah yang kedua. Sini adalah tim SAR, salah seorang dari tim SAR mengikatkan tali sepanjang 25 meter di tubuhnya bagian pinggang dan ia melakukan penyelaman sejauh 24 meter. Di sini, tim SAR sangat membutuhkan pengetahuan area atau luas daerah penyelaman terkait dengan oksigen, bahkan terkait dengan jangkauan di mana dia harus melakukan penyelaman. Karena segala sesuatu yang sudah disiapkan seperti oksigen mungkin itu hanya untuk batas waktu tertentu dan dalam jangkauan tertentu. Sehingga sangat penting bagi seorang tim SAR mengetahui luas daerah tempat ia melakukan penyelaman untuk mencari korban yang hilang. Nah, anak-anak, kita perhatikan jangkauan atau luas daerah penyelaman dari tim SAR tersebut berbentuk lingkaran
lingkaran. Sementara hubungan antara panjang tali dan kedalaman laut itu juga membentuk segitiga siku-siku. Sehingga jarak titik kedalaman dengan penyelam itu kita misalkan R, yaitu jari-jari. Boleh tidak kita misalkan dengan huruf lain? Sangat boleh anak-anak. Cuma ini karena ada hubungan antara Pitagoras dan lingkaran, sehingga salah satu sisi siku-siku Pitagoras, segitiga siku-siku, saya langsung misalkan dengan R. Baik, kita lihat pembahasannya. R adalah 25 kuadrat kurang 24 kuadrat. 25 kuadrat 625, 24 kuadrat 576, sehingga 625 kurang 576 adalah 49. Akar kuadrat dari 49 anak-anak adalah 7. Nah, kita akan mencari luas daerah jangkauan penyelaman, yaitu PR kuadrat. P kita ganti dengan 20/7, R kuadratnya adalah 7 kali 7, hasilnya adalah 154 meter. Jadi luas daerah jangkauan si penyelam untuk melakukan pencarian adalah 154 meter. Mudah bukan anak-anak? Nah, sekarang kita pindah pada masalah yang ketiga. Pada pembahasan ini merupakan masalah yang terakhir. Pak Budi berencana untuk memagar kebunnya yang berbentuk belah ketupat. Panjang diagonal kebun tersebut adalah 10 meter dan 24 meter. Jika biaya pembuatan pagar tersebut adalah Rp45.000 per meter, tentukan biaya yang diperlukan untuk memagar kebun tersebut. Nah, anak-anak, mari kita lihat pembahasannya. Pertama-tama kita akan menggambarkan skema kebun yang berbentuk belah ketupat, ya, dengan diagonal pertama dan diagonal kedua. Diagonal pertama di sini saya katakan sama dengan 24 dan diagonal kedua adalah 10. Nah, anak-anak, ini adalah diagonal pertama 10 dan diagonal yang pertama adalah 24 dan yang kedua adalah 10. Nah, untuk mengetahui keliling kebun, ini kebunnya, kelilingnya, maka kita harus mengetahui panjang sisi belah ketupat. Karena itu ini kita perhatikan, ini panjang sisi belah ketupat itu ada hubungannya dengan setengah diagonal pertama maupun setengah diagonal kedua. Berbentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari atau menghitung S pada belah ketupat, panjang sisi pada belah ketupat, kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, S ini sendiri adalah 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 12 kuadrat dapat dari setengah 24 dan 5 kuadrat dapat dari setengah dari 10. 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25, dijumlahkan hasilnya 169. Akar kuadrat dari 169 adalah 13. Kemudian kita akan mencari keliling kebun. Ini keliling kebun karena salah satu sifat dari belah ketupat, sisi-sisinya sama panjang, maka keliling kebun ini adalah 4 kali S. Dengan demikian 4 kali 13 hasilnya 52. Dan biaya setiap meter adalah Rp45.000. Jadi kita akan mengalihkan 52 dengan Rp45.000 dan hasilnya adalah Rp2.340.000. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Saya berharap kalian bisa mempelajari materi-materi ini dengan baik. Jika masih kurang paham setelah menonton video pembelajaran ini berulang-ulang, saya memohon kalian bisa menghubungi saya sehingga kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah yang kalian hadapi dalam pembelajaran pada video yang saya buat ini. Demikian materi penerapan teorema Pitagoras di saat ini. Atas perhatian, ketekunan dalam belajar, dan semangatnya, Tuhan pasti memberkati, dan terima kasih dari saya. Tabea.